Saya ke Ucup dulu. Terus nyampe ke Ucup, itu lagi diyasinin. Saya udah lemas banget itu, sudah sedih. Ya Allah, kok gara-gara kesurupan meninggal sih Ucup. Saya lihat itu bener-bener mukanya udah sama kayak mayit bang. Kalau saya nasibnya jelek bang, saya nggak bisa pulang, bisa meninggal bang. Sama si makhluk itu tuh, karena si makhluk itu kalau udah nunjukin ya orang yang lihat itu mau dibawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua Badru Capslow. Kali ini sob, kita kedatangan lagi nih salah satu warga dari Subang, Jawa Barat. Nah, orang sebelah gue ini dia mau cerita nih tentang kisah pengalaman horornya. Langsung aja kita kenalan siapa orang di samping gue ini. Halo Bang. Ya bang. Siapa namanya Bang? Riris bang. Bang Riris. Bang Riris. By the way, Bang Riris aslinya Subang mana Bang? Subang Cipunagara bang. Cipunagara. Tepatnya sih di Kiara Payung bang. Kiara Payung. Oke, mungkin di sini ada nih warga Subang. Halo. Nah, Bang Riris, tadi dari jalanan nih Bang, sepanjang jalanan itu Bang, berapa mobil yang Abang lihat? Buset, kebanyakan nggak bisa dihitung bang. Nggak dihitungin ya? Oke, tahan dulu Bang Riris. Oke. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan diaktifkan loncengnya. Buat teman-teman yang udah subscribe, kita banyak-banyak terima kasih. Selama YouTube ini masih berdiri, donasi akan terus berjalan. Oh ya nih, buat teman-teman yang di handphonenya ada aplikasi Spotify, langsung aja berkunjung nih. Kita juga di sana ada nih di Spotify, channel YouTube kita yang cerita tentang horor-horor gitu kan. Langsung aja nih, berkunjung, linknya ada di deskripsi. Oke, langsung aja kita ke Gibah Misteri. Halo Bang Riris. Ya, Bang. Gimana nih Bang, kisah pengalamannya nih Bang? Jadi ini pengalaman saya waktu sekolah dulu ya bang ya. Oke. Nah, tepatnya di SMK gitu bang. Dulu itu saya aktif banget di kegiatan di organisasi pramuka bang. Oh, oke. Nah, Salam Pramuka ya. Iya, gitu ya? salam pramuka itu bang ya. Oke. Aktif banget di kegiatan itu, hampir semua kegiatannya saya ikut bang. Karena kebetulan saya wakil DA, Dewan Ambalan waktu itu disebutnya. Mantap. Cuman dari setiap kegiatan pramuka ini banyak banget hal-hal mistis yang terjadi bang. Oke. Di setiap kegiatannya itu bang. Setiap kegiatan nih. Setiap kegiatan. Di setiap kegiatan itu pasti bang. Karena emang udah bukan rahasia umum ya bang ya. Pramuka itu selalu disangkutkan dengan pasti ada kegiatan-kegiatan yang ada api unggunnya. Kayak begitu kan. Kayak upacara-upacara kayak begitu kan. Itu selalu mengundang hal-hal yang goib gitu bang. Oke. Cuman ini yang saya alamin bang. Sekian banyaknya kegiatan pramuka. Itu selalu aja Apa tuh? ada yang kesurupan, dimunculin setan, sampai ditakut-takutin gitu. Gimana tuh Bang awal-awalnya tuh? Jadi awal mula pertama saya masuk SMK ya bang ya. Saya ikutan kegiatan pramuka. Acara pramuka saya pertama itu waktu MOS bang. Itu semuanya baik-baik aja bang. Sampai sore abis maghrib mulai itu bang. Saya jadi ceritanya tuh mau mandi bang. Itu acaranya di sekolahan atau di tempat Di camping? sekolahan bang. Oh, oke. Acara MOS. Acara MOS. Heeh. Nah itu sore udah mau maghrib bang. Itu saya bertiga sama teman saya. Saya, Agus, Ucup bang. Oke, bertiga nih. Bertiga bang. Kita gantian tuh. Siapa duluan nih? Udah Ucup duluan dah. Karena dia paling penakut bang. Si Ucup ini nih. Si Ucup ini paling penakut. Orangnya paling penakut. Jadi udah deh saya duluan katanya. Biar nanti pas nungguin yang mandi itu dia nggak kelamaan mungkin. Atau mungkin di dalam tuh bisa cepat-cepat lah kalau duluan mah gitu kan. Dan masih di luar terang. di luar ada yang nungguin. Ada yang nungguin gitu kan. Itu dia mandi duluan tuh, si Ucup mandi beres. Kedua saya bang, saya mandi masih aman. Yang terakhir nih si Agus ini nih. Dia masuk kamar mandi, katanya bau kembang bang. Kata si Agus. Kata si Agus, dia teriak dari dalam, Riz, pakai sabun apaan sih? Katanya. Kok bau kembang? Nggak ada, orang pakai Lifebuoy. Ya, kita bingung dong, kita nggak ada yang pakai sabun yang berbau bunga gitu soalnya kan. Udah mandi aja cepetan, keburu azan maghrib. Emang nih si Agus ini cowok mandi kayak cewek. Oke, lama banget. Oke. Kita sampai kesel nungguin bang. Akhirnya
tinggalin aja yuk. Baru kita mau jalan 2 langkah. Itu ada pintu dibuka bang. Jadi si kamar mandi itu kan ada 3 pintu. Nah dia paling depan sini dekat pintu keluar. Nah, itu ada suara pintu kebuka bang. Saya kira udah selesai dong. Kita mau masuk ke gugus bang. Mau masuk gugus sambil jalan. Nengok ke belakang kok nih anak nggak ada. Dia nggak ada, nggak ngikutin kita. Harusnya kan kita jalan lurus tuh bang. Ke gugus tuh lurus. Nggak mungkin dia ngilang atau nggak kelihatan kan. Karena emang jalurnya lurus gitu. Kita jalan ke situ. Nengok lagi nggak ada. Nengok lagi nggak ada. Kita akhirnya khawatir. Balik lagi. Itu pas kita balik lagi bang. Persis depan pintu dia mandi. Ada cewek berdiri. Depan pintu si Ucup mandi? Depan pintu si Agus bang. Si Agus mandi itu depan pintunya persis ada orang cewek berdiri. Itu si Ucup udah penakut. Itu kita berdua lihat semua. Si Ucup udah penakut. Lihat yang kayak begituan. Pingsan di situ. Pingsan? Pingsan langsung di tempat. Itu bentuknya gimana Bang Riris? Itu yang kelihatan cewek. Rambutnya acak-acakan. Baunya apa kayak busuk campur anyir. Itu bener-bener nusuk banget baunya tuh ke hidung. Akhirnya bingung kan. Ini antara si Ucup apa si Agus yang ditolongin. Kalau ke si Agus gimana cara nolonginnya. Posisi dia di dalam dan dia posisi persis depan pintu. Depan pintu persis dia berdiri. Ngadep ke arah kamar mandi itu. Akhirnya alat mandi saya buang. Saya tariklah si Ucup. Saya tarik si Ucup. Saya masukin tuh tahu ke gugus apa itu. Posisinya itu kosong bang. Entah itu gugus, entah itu kelas lagi dikosongin. Kita masukin situ. Masukin situ saya balik lagi. Udah tengah-tengah, namanya takut bang. Jadi maju mundur. Ini samperin jangan nih. Cuman kalau dibiarin sendirian dia bahaya juga. Karena kan banyak kabar orang jatuh di kamar mandi itu nggak ada yang selamat gitu kan. Jarang selamat. Akhirnya di situ bingung bang. Akhirnya nggak lama si Ucup bangun. Ucup bangun teriak. Otomatis saya yang lagi bingung tengah-tengah antara tempat si Ucup sama si Agus. Saya balik lagi ke tempat si Ucup dulu. Teriak. Saya bilang udah baca istighfar. Terus dia bilang, Agus gimana? Kata dia. Walaupun penakut dia emang solid bang ke teman. Dia tetap mikirin temannya. Biarpun dikata dia orangnya penakutnya minta ampun. Ya udah kita bareng-bareng aja ke si Agus. Kita bismillah. Jadi kita berjalan pelan banget bang. Itu megang tangan si Ucup. Mungkin kalau dilepas itu ada tapaknya bang. Saking kencang, saking takutnya dia. Pegangan sama Bang Riris? Iya megangan. Jadi saya di depan dia di belakang megang gini nih bang. Kenceng banget. Cuman udah nggak dirasa sakitin itu. Karena kita mikirin Agus gitu. Takut kenapa-kenapa. Dan anehnya itu yang namanya MOS kan rame bang. Yang namanya peserta MOS, panitia, guru pun banyak gitu. Itu pas kita mandi nggak ada orang lewat situ. Dan kita nggak kepikiran. Harusnya kan kita punya pikiran. Ucup lari nyari bantuan dari panitia kah? Dari guru kah? Kita nggak kepikiran di situ bang. Karena mungkin udah blank saking takutnya gitu. Jadi kita udah bertiga doang itu. Kita berdua masuk, udah nggak ada. Kita ketok si Agus. Nggak jawab bang. Agus masih di dalam kan? Masih di dalam. Nggak jawab? Nggak jawab sama sekali. Sampai kita tendang, Agus nggak ada bang di kamar mandi. Agus nggak ada di kamar mandi. Kita nggak tahu dia kemana. Kita mikirnya, jangan-jangan yang tadi gue gombel. Takut dia dibawa. Kita udah mikir yang aneh-aneh. Akhirnya kita mau balik ke gugus. Takut karena kita pergi bertiga. Takut disalahin. Takut yang satunya disangkain yang ngerokok lah, apalah. Kita di situ duduk dulu bang, mikirin gimana ini nyari si Agus. Kita nyari dulu bang ke belakang, ke belakang musola, terus ke belakang kantin-kantin. Itu nggak ada bang. Dan kita balik ke gugus, itu si Agus ada lagi duduk bang. Kok ada di situ? Ada di situ si Agus lagi duduk dan dia bilang, kenapa mandi ninggalin? Lah, terus yang sama lu? Nah ini siapa? Agus yang tadi masuk kamar mandi itu siapa? Tapi bentuknya sama si Agus. Sama persis kita ngobrol sama bang. Dan itu nggak ada keanehan kalau dia diem aja, enggak. Jadi kita ngobrol tuh biasa, kayak orang beneran. Tapi pas kita sampai gugus, si Agus lagi duduk, datang kita tuh malah kayak orang ngambek gitu. Bilangnya barang mandi, kenapa ditinggalin? Astagfirullah. Terus yang sama lu bukan si Agus? Bukan si Agus. Yo bang, gue bener merinding cerita itu karena kita di situ udah nggak bisa ngomong bang. Si Ucup apalagi udah pucet banget mukanya, minta pulang dia. Minta pulang. Dari mau pulang aja, mau izin kan. Jangan, saya bilang kan jangan pulang. Gak mau katanya, ini masih sore aja udah kayak begini katanya. Dia saking takutnya sampai mau nangis bang.
Karena emang orangnya penakut gitu. Udah sabar aja, kita tungguin aja. Akhirnya udah lewat Isya, kita cerita lah ke si Agus bahwa tadi tuh gini. Dia sangkain kita bohong, Bang. Kata si Agus ini. Kata si Agus, alah bohong, bilang aja Mandi mau ninggalin. Padahal logikanya nggak mungkin kita ninggalin si Agus karena si Ucup ini nggak bakal berani nungguin sendirian di depan gitu. Emang posisinya itu lagi sepi, Bang. Dan itu bikin bingungnya itu siapa yang ikut sama kita itu, Bang. Tapi Bang Riris sempat interaksi sama sosok yang nyerupain si Agus ini. Interaksi, Bang, ngobrol. Kayak begini ngobrol Iya, biasa. ngobrol gitu. biasa. Kayak nanyain, bawa bekal apaan gitu. Terus nanti mau dianterin makan sama keluarga nggak? Nanyain. Kan suka ada yang besuk gitu, Bang. Kalau orang mos itu ada yang besuk kan. Ada katanya, nanti saudara mau kesini besuk. Dan semuanya normal-normalnya nggak ada yang mencurigakan gitu. Normal, Bang. Oke. Yang mulai mencurigakannya itu yang pas dia teriak. Kok ini bau kembang melati katanya. Habis itu tuh yang bikin bener-bener down, yang tadinya udah semangat pengen ikutan mos gitu kan. Kita down, Bang. Karena ya itu masih masih terang, Bang. Jam berapa itu kira-kira? Sebelum maghrib, pokoknya sekitar mau jam 6 lah. Tapi belum maghrib, belum azan maghrib. Iya. Habis Isya kita ceritain, dia nggak percaya. Akhirnya udahlah, kita stop aja dulu, kasih Ucup ceritanya nanti aja, biar lebih enak selesai kegiatan. Karena ini misalnya ada kegiatan malam. Oke. Saya bilang gitu kan. Tapi di Ucup kekeh, Bang. Emang dari habis kejadian itu mukanya tuh udah beda, Bang, Ucup itu. Gimana tuh mukanya? Jadi mukanya pucat, lesuk, kayak orang kurang nggak ada tenaga sama sekali gitu, Bang. Iya. Jalan pun luntai gitu, Bang. Goyang jalan. Jadi nggak normal. Lurus, jalan pun harus dipapah. Mulailah acara api unggun. Jam 8 itu kita mulai baris-baris. Mulai baris, nyiapin barisan. Ucup belum kelihatan, Bang. Padahal saya ingat banget pas kita mau keluar itu bareng. Yang masih Ucup. Sama si Ucup. Mau ke lapangan itu. Ini si Ucup mana nih? Kata. Nanya ke si Agus. Tenda kali. Kan kita bisa masuk gugus, Bang. Terus ada tenda juga gitu kan. Kita sering ngumpet di gugus. Karena ngindarin apa, kegiatan-kegiatan yang bikin capek gitu, Bang. Kita masuk tenda, Bang. Ada tiduran. Si Ucup ini. Si Ucup ini. Saya bangunin, Cup. Ayolah. Itu udah mau mulai acara api unggunnya. Bentar lagi, kata dia. Sakit, Cup. Panggilin PMR ya. Enggak, katanya. Cuma lemes doang. Kata. Beneran nih? Iya, nggak apa-apa. Padahal saya yakin, Bang. Dia tuh kan penakut. Nggak mungkin mau tinggal sendiri. Iya, dalam tenda itu. Dalam tenda itu. Kok ini bisa dia tenang banget jawab, udah nggak apa-apa, ntar nyusul. Udahlah, daripada kita juga kena teguran, diomelin sama panitia, kita baris lagi, Bang. Baru mau ada upacara kayak pemulai gitu, kayak mau bakar itu. Pas banget ucapan kayak rawe rantas, malang putuh. Pas ucapan itu teriak dia dari tenda. Si Ucup ini? Teriak gimana? Tolong! Kencang banget. Kita kaget, Bang. Ini apa? Ini kenapa kita balik? Itu si Ucup di pojok pakai sarung, si kepalanya tuh nutup gini. Sambil dia bilang, "Tolong, tolong." Teriak tolong, pingsan. Akhirnya datang kan panitia karena kenceng, Bang. Panitia langsung pada datang. Kita pun otomatis langsung duluan karena posisi baris kita tuh persis deket lah ibaratnya, nggak terlalu jauh gitu. Kita langsung datang duluan. Nggak lama datang panitia, PMR, OSIS, orang pramukanya sekalipun datang, Bang. Kumpul semua di bawah. Itu kesurupan sampai pagi. Dia kesurupan sampai pagi. Dari pingsan itu dia belum ada tanda-tanda dia mau ngamuk-ngamuk apa segala macam, Bang. Dia pingsan aja normal kayak orang pingsan gitu. Habis teriak tolong itu pingsan. Kita bawa ke tempat buat istirahatnya itu, ada ruang PMR. Kita tinggal, Bang. Kita lanjutin acara. Di situ ada yang nungguin. Petugas PMR-nya ada yang nungguin. Yang nemenin si Ucup ini? Yang nemenin si Ucup. Tiba-tiba nggak lama ada yang lari PMR-nya. Itu yang tadi teriak-teriak katanya. Ngamuk-ngamuk. Jadi si kepalanya tuh diaduin ke tembok. Oh, tapi posisi masih kesurupan si Ucup. Kesurupan. Dia sambil teriak, "Awas!" katanya. "Awas!" Kepalanya tuh ini, si jidat ini diaduin ke tembok. Akhirnya kita dengarnya pun bingung kan. Ini gimana? Karena sebelum kegiatan pun kita kan sering main ke tempat rumah dia, Bang. Jadi ibunya tuh nitipin juga. Nitipin karena emang tahu dia udah sama anak sematawayang. Anak kesayangan banget kan, anak satu-satunya. Anak tunggal. Anak tunggal. Enak banget anak tunggal tuh, ahli waris. Ahli waris itu. Panci bolong Semua. Ember hancur buat dia udah ahli buat waris. dia itu. Oke. Satu-satunya tuh sematawayang. Orang tuanya nitipin, kita bingung jadinya, Bang. Di satu sisi kita pengen nolongin si Ucup, pengen tahu kondisinya. Di satu sisi kita juga peserta MOS gitu. Kita harus
ikutin apa yang udah diatur sama panitia gitu. Iya. Kalau kita nyeleneh pasti kena masalah gitu. Kayak kita udah bingung aja di situ berdua sama si Agus ngomong ini gimana bagusnya. Ya udah saya nyuruh si Agus ke sana. Oke. Lama sampai acara api unggun selesai itu nggak balik-balik si Agus bang. Oh. Ini si Agus kata saya kemana kok suruh ngeliat. Maksud saya biar saya tahu juga kondisinya, nggak balik-balik. Datanglah orang PMR lewat sambil bawa kotak P3K itu nawarin obat kak, takut ada yang masuk angin atau apa. Saya nanya, kak teman saya yang tadi sakit itu ada yang nyamperin gak? Oh ada katanya. Dia masih di sana katanya. Dia lagi ngapain? Tadi sih pingsan. Hah? Pingsan kenapa? Nggak tahu. Pas nyampe pintu langsung pingsan. Katanya tuh kok ini aku suruh ngelihat kok malah ikutan pingsan. Di situ saya malah suzon bang. Suzon. Dia pura-pura pingsan apa biar nggak ikut kegiatan apa gimana sih? Orang dari tadi sehat kok ikut sama saya. Kalau si Ucup sih udah masuk akal gitu kan. Dari sebelumnya pun udah ada tanda-tanda kalau dia sehat bang. Nggak ada sama sekali tanda apa-apa. Akhirnya saya mau lihat ya sana. Soalnya saya dititipin sama orang tuanya. Ya udah, saya mau ngeliat situ. Pas banget yang besok itu datang. Yang besok itu. Ibunya si Ucup datang ke situ. Sendiri atau berapa? Si ibunya itu punya adik. Oke. Nah, sama adiknya itu. Karena suaminya kan kerja bang. Dia datang nanyain, Riz, Ucup mana? Saya bingung bang mau jawabnya. Saya bilang ada bu. Panggilin katanya. Ini ibu bawa makanan buat kamu katanya sama si Ucup sama si Agus katanya. Oh iya ntar saya panggilin bu. Saya datang ketemu si Ucup. Dia udah lagi posisi nggak sadar dan ini udah merah bang. Masih kesurupan. Masih kesurupan masih nggak sadar. Oke. Jadi dia geletak aja. Pingsan atau kesurupan? Pingsan. Oke, Pingsan. pingsan. Posisi pingsan ini merah bang. Karena mungkin akibat dia cedot-cedotin ke tembok itu. Saya sambil ngomong, Cup bangun Cup, ibu kamu sini, saya takut disalahin. Takut bang, takut disalahin karena ibunya kan udah nitipin gitu. Cup bangun, Cup bangun. Ini si Agus juga malah ikut-ikutan lagi. Gus bangun Gus, itu ibunya si Ucup kesini. Karena saya seuzonnya itu si Agus itu pura-pura bang. Pura-pura, nggak ada yang bangunin. Udah saya udah bingung kan, posisi udah sendirian di situ. Akhirnya mau nggak mau saya jujur ke orang tuanya, Bu, maaf. Saya ceritain lah dari awal, gini. Langsung nangis bang ibunya. Minta dibawa pulang si Ucup. Oke. Akhirnya ngobrol-ngobrol sama panitia, ibunya nelpon ke rumah ke saudaranya suruh bawa mobil, jemput pakai mobil, pulang ke rumahnya. Dan kita ngikut bang, Nganterin si Ucup. nganterin si Ucup. Padahal itu nggak boleh sama panitia kan. Saya ke pembimbing OSISnya itu ada guru kan. Enggak bu, saya pengen ikut. Itu teman saya. Kata. Saya pengen ikut pokoknya. Biarin lah, saya nggak masuk juga nggak masalah. Saya ikut bang ke tempat dia. Itu baru keluar dari mobil nyampe rumah. Orang pingsan langsung berdiri bang. Si Ucup ini. Si Ucup berdiri. Maksudnya gimana tuh bang? Jadi kan dia lagi pingsan tuh dari mobil. Digotong sama 4 orang. Digotong. Tiba-tiba orang giniin semua. Dia langsung berdiri. Tangannya gini persis. Dia tangannya gini. Awas! Nak naraon sio. Maganggu ai. Artinya mau ngapain lu? Kesini-sini. Ngeganggu tempat gua. Sia nu kitu. Gandengkeun tempat aing. Lu bikin-bikin kayak gitu, bikin berisik di rumah gua aja, tempat gua. Dia bilang gitu. Akhirnya diobatin bang. Nah si yang datang ke rumahnya ini, yang langsung berdiri itu, dia bandel bang. Oke, yang masukin si Ucup ini. Yang masukin si Ucup ini. Udah dikeluarin, udah tenang, setengah jam kumat lagi. Setengah jam kumat lagi. Di situ juga kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Juga kepikiran yang di sekolahan. Nih, si Agus gimana nih? Nasib si Agus nih. Kayaknya saya izin bang, pamit, dianterin lah sama warga situ, sama keluarganya, entah tetangganya, dianterin ke sekolahan. Saya balik. Si Agus masih belum sadar bang. Oh, si Agus juga. Masih belum sadar. Ini kenapa si Agus? Akhirnya saya dari situ mulai yakin si Agus ini nggak pura-pura. Karena orang pura-pura nggak mungkin kuat tahan lama-lama gitu. Iya. Pasti seenggaknya dia bangun bilang pusing lah apa kan. Ini enggak bang. Pingsan, beneran pingsan. Saya udah bingung itu gimana. Di situ pun kita kelamaan diomelin bang sama PMR. Udah nggak usah ditungguin katanya. Ini kan udah ada kakak-kakaknya yang ngurusin katanya. Udah kamu balik lagi aja ke barisan. Itu masuk ke barisan pun udah nggak konsen, udah semrawut. Karena mikirin 2 bocah ini. Dan pas jam 1 itu pas mau jirit malam bang. Jam 1 apa setengah 1 itu pokoknya. Pokoknya pertengahan malam kita mau jirit malam kan lagi tidur dibangunin. Saya lihat tenda,
saya senter-senterin, Agus masih belum ada. Berarti masih di sana kan. Udah tuh di situ udah makin gak enak aja, karena udah nyampe jam segitu bang. Agus masih belum balik tenda. Akhirnya kita kegiatan jerit malam, renungan malam. Kalau setelah jerit malam kita keliling, digangguin setan-setanan kayak gitu. Itu pas digangguin setan-setanan itu juga bang, ada yang kesurupan. Jadi kan posisi kita muter itu dari depan ke belakang sekolah. Nah di belakang sekolah ini ada pohon mangga bang. Itu ada penunggunya, suami istri bang, kakek-kakek sama nenek-nenek. Penunggu pohon mangga itu. Pohon mangga itu. Kata siapa tuh? Kata yang kerja di situ. Kan ada bapak-bapak yang suka bersihin sekolah bang. Dia udah lama banget di situ. Dia kan kalau sore pulangnya kadang kesorean gitu kan. Jadi dia sering lihat si kakek-kakek nenek-nenek itu. Dia bilang pas kepanitiaannya itu kedengeran bang. Ini jangan sendiri-sendiri ya pas lewat sini kata dia. Entah ini panitianya ngeyel atau takabur, kita nggak tahu bang. Itu pas lewat situ sendiri-sendiri bang. Tetap sendiri. Pesertanya tuh sendiri-sendiri? Pesertanya tuh sendiri. Aman. Cewek lewat. Tek, berdiri. Nengok ke atas pohon. Kenapa saya tahu ceritanya? Karena panitianya teman saya bang. Oke. Jadi setan di situ. Dia nengok ke atas pohon, teriak, langsung pingsan. Otomatis yang jadi setan-setan ini tuh ngurusin yang ini kan pingsan, bawa yang pingsan. Baru mau dibawa langsung ngamuk. Si ceweknya ini? Cewek ini ngamuk. Dan teman saya itu kan badannya gede bang. Ini cewek kecil bang. Didorong gitu sampai ngejengkang bang. Ibaratnya tenaga cewek sekuat-kuatnya tenaga cewek gitu. Gak mungkin bisa sampai ngejengkang jauh gitu. Dia teriak, gue pengen pulang, aing hayang balik. Awas, aing hayang balik. Aing teh hayang di dieu. Artinya gue mau pulang. Awas, jangan nalangin gue. Gue nggak mau di sini. Si anak cewek ini tuh, dia teriak ngamuk, akhirnya dibawa, diobatin, sembuh. Lewat lagi, kesurupan lagi. Cuman yang ini dia nggak ngamuk bang. Saya yakinnya itu kuntilanak. Kesurupan kuntilanak. di tempat yang sama? Tempat yang sama. Tempat yang sama, cuman saya yakin itu setannya beda. Karena pas kesurupan, dibawa, itu kan kita kumpul nih bang, di lapangan ini. Saya posisi paling depan. Nah di depan ini, ruang-ruangan buat PMR, pramuka, OSIS, kayak gitu buat yang sakit-sakit dimasukin situ. Dia ngelewat, itu kan kaca sekolah kan bening kelihatan ya bang. Dia ditidurin, duduk, megang rambutnya gini. Mainin rambut. Ini lagi pada ngapain? Ngomong gitu. Otomatis ya PMR ini kan kebanyakan cewek bang ya. Pada ketakutan dong, pada lari keluar. Karena dia sambil nyengir, emang kelihatan banget nyengirnya itu bikin gak nyaman orang bang. Bikin down ya. Iya, bikin down orang tuh jadi gak nyaman gitu lihat senyum dia tuh. Lagi pada ngapain sambil main rambut. Main rambut. Akhirnya datanglah ada si salah satu orang yang juga bersihin sekolah. Cuman dia agak ngerti juga. Diobatin lagi sama dia. Diobatin lagi, sembuh. Selesai jerit malam, renungan malam bang. Oh, ada lagi acara? Ada lagi acara. Tapi si cewek itu yang dua tadi kesurupan udah sadar atau belum? Udah sadar. Tapi sadar. dia nggak masuk barisan lagi. Oke. Dia tetap di ruang PMR. Istirahat lah ya? Nah, istirahat, karena takutnya terulang. Kita mulai renungan malam bang. Yang kayak diceritain orang tuamu ya, pokoknya sampai ada yang nangis. Oh iya, misalkan kamu sebagai anak harus berbakti pada orang tua. Kalau mereka udah gak ada. Nah, kayak gitu kan. Otomatis kalau kita diceritain kayak gitu, pikiran kan kosong bang. Kita pikiran kemana-mana, ngaco. Kita nggak bisa konsen. Akhirnya sedih. Awalnya nangis sedih bang. Makin lama kok makin banyak nangisnya makin kencang bang. Kayak histeris gitu? Kayak histeris. Makin kencang. Saya sambil nunduk. Ini bukan nangis nih kak saya tuh. Ini kesurupan nih. Bener bang. Dari nunduk gini langsung jengkang gitu. Gak lama langsung ada beberapa, mungkin lebih dari 10 orang bang yang kesurupan. Yang teriak-teriak, nangis teriak-teriak, gak tahu apa yang diomongin. Ada yang pengen ke Wiwin, entah itu Wiwin itu siapa. Gak tahu kan, dia teriak, nangis, itu serempak bang. Itu kegiatan itu seketika langsung selesai kegiatan renungan malam. Karena kalau dilanjutin bisa makin parah. Karena itu aja udah banyak. Kayaknya itu di tempat istirahat itu, yang orang-orang sakit itu kenceng banget bang. Suara orang teriak-teriak. Itu serempak gitu kesurupannya? Serempak bang. Jadi
pertama nangis biasa nih, nangis sedih. Lama kelamaan makin kencang nangisnya, makin kencang, tiba-tiba teriak satu orang. Teriak, abis satu orang itu langsung serempak. Tak, 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 tak. Dari ujung sini, ujung sana, di depan, di belakang. Jadi langsung sekaligus gitu. Berturut kejadiannya tuh, kesurupannya nggak ada jeda lama gitu. Abis ini langsung ini, abis ini langsung ini, abis ini langsung ini. Langsung gitu berturut. Abis dari kegiatan itu kita selesai, akhirnya banyak kegiatan kayaknya nggak jalan bang. Oke, itu yang pas kesurupan ya bang, maaf ya bang saya potong. Pas kesurupan itu sosok-sosok itu yang masuk ke orang itu ngomong apa aja bang? Maksudnya cuma teriak-teriak doang atau marah-marah gitu? Kalau yang rame-rame itu, yang banyakan itu, karena terlalu banyak bang suaranya. Jadi kedengarannya kayak orang lagi marah-marah teriak-teriak. Jadi nggak jelas apa yang diomongin. Terus disembuhinnya gimana tuh? Ada akhirnya manggil orang pintar bang dari luar. 2 orang apa berapa itu kan. Disembuhin lah satu-satu. Itu pun sampai pagi. Sampai pagi? Sampai pagi ada yang masih, sampai mau adzan subuh itu masih nangis-nangis sendu gitu bang. Nangis-nangis sedih gitu kan. Kayak orang, apalah pokoknya sedih lah, nangis-nangis sedih. Kayak pagi selesai kegiatan, udah tuh beres kan. Nggak ada kegiatan, nggak ada acara apa-apa, nggak ada kendala apa-apa lagi. Kita penutupan, selesai pulang. Saya nggak langsung pulang bang. Oke. Saya pengen ke si Ucup dulu. Oh iya, jenguk si Ucup. Jenguk si Ucup dulu. Saya pengen ke si Ucup dulu. Di situ saya nggak ingat sama sekali ke si Agus bang. Karena kejadiannya udah makin berentet, udah makin kalut aja. Bawaannya pengen selesai, pengen pulang. Oke. Cuman pas saya pulang itu jalan, oh ya Ucup. Saya ke Ucup dulu. Terus nyampe ke Ucup, itu lagi diyasinin bang. Si Ucup ini? Saya kaget, saya kira meninggal bang. Saya udah lemas banget itu, sudah sedih. Ya Allah, kok gara-gara kesurupan meninggal si Ucup. Cuman semalam doang. Akhirnya datanglah si uaknya ini, si adek ibunya ini. Saya nanya, Ucup meninggal? Hush katanya, bukan meninggal katanya. Itu lagi diajiin katanya, biar nggak masuk lagi. Saya lihat itu bener-bener mukanya udah sama kayak mayit bang. Karena pucatnya itu udah bukan pucat orang sakit, pucatnya itu udah kayak mayit. Itu sedih bang. Akhirnya, saya pulang ya. Karena kalau makin lama di situ makin gak enak hati gitu bang. Saya pulang. Udah kan, jadi si Ucup tuh kan kesini pulangnya. Ini sekolah saya di sini nih bang. Jadi keluar sini ini ada jalan kan. Ini ke si Ucup, ke jalan raya arah si Ucup. Saya pulang ke sini. Jadi otomatis saya dari si Ucup tuh pulang ngelewatin jalan yang mau masuk ke gang sekolah saya lagi. Situ saya berhenti. Ini si Agus sudah sembuh belum ya? Saya berhenti dulu bang. Tadinya mau balik ke sekolah. Ketemulah sama teman saya yang udah kelas 2 ini yang jadi PMR. Saya nanyain, Dot, namanya Dodi kan. Itu yang tadi kesurupan yang cowok yang pertama masih ada nggak? Itu udah dijemput, kata. Tadi pulang. Tapi udah sembuh. Udah sih udah bangun. Cuman ya badannya masih lemas. Cuman udah dijemput sama orang tuanya. Terus saya di situ udah agak tenang bang. Karena seenggaknya si Agus nggak kayak si Ucup lah kejadiannya kan. Itu kejadian saya waktu kelas 1 bang. Akhirnya dari kejadian itu saya senang bang sama pramuka. Oke. Saya daftar pramuka, saya masuk pramuka. Ikut pelantikan. Pertama itu pelantikan sangga kak. Pencarian sangga bang. Sangga tuh apa? Jadi ini di sini lah gambar baret-baret gitu lah ya. Enggak, bukan, ada logo kecil di sini di baju pramuka. Iya. Ada sangga perintis kayak gitu. Oke. Ada 5 sangga semuanya kan. Kita nyari sangga. Nanti masuknya sangga mana nih? Datanglah pelantikan sangga itu. Pencarian sangga. Nginep lah bang di sekolah, nginep. Saya pikirkan ini acaranya dikit bang ya. Nggak bakal sericuh, nggak bakal serame waktu MOS. Nggak bakal ada yang aneh-aneh nih. Karena sedikit, kita nggak bakal rame kan. Kita bikin acara, ya normal bang. Dari sore itu normal. Sampai lewat api unggun selesai. Renungan malam lah yang mulai. Oke, itu di acara pramuka ya? Acara pramuka. Oke. Habis pencarian sangga itu, kita mau renungan malam bang. Di renungan malam itu nggak ada kesurupan. Ada sih satu, tapi saya yakin itu bohongan. Karena saya tahu orang itu malas gitu bang. Takut banget orangnya. Jadi saya yakin itu bohongan. Kenapa tuh bisa bilang bohongan? Karena beda. Kalau orang kesurupan itu langsung banting badan. Kalau dia enggak. Jadi badannya setengah nahan buat jatuh gitu. Kalau orang kesurupan langsung dak gitu kan. Yang saya lihat sebelum-sebelumnya gitu kan. Ini enggak, setengah nahan. Terus juga nangisnya itu kelihatan. Karena dia matanya kayak ngelirik-ngelirik. Cuman emang bang, pas kita lagi renungan malam itu, saya lihat ada yang lewat. Jadi kita kan di depan sebelah sini ada lapangan basket tuh bang. Di sini lapangan bola, sini lapangan basket. Kita renungan malam lapangan basket karena jumlah sedikit gitu kan.
lapangan basket ini di depan kita senior. Itu di depan senior, di belakang senior ada yang lewat. Berdua cowok. Cuman yang jadi pertanyaan, bajunya tuh bukan baju petugas sekolah, Bang. Jadi baju orang Sunda zaman dulu kayak baju kampret. Itu lewat dua. Dan saya nenggak gini kan, nunduk gini. Saya lagi nenggak gini, dia lewat. Saya ngeliatin, dia seolah-olah tahu, Bang. Tahu apa tuh? Tahu saya ngeliat dia. Dia nengok, saya ngeliatin. Itu makin lama saya lihat, badannya makin gede, Bang. Orang yang lewat itu? Orang yang lewat itu. Maksudnya gedenya gimana? Jadi awalnya ukuran normal nih. Ukuran normal di belakang si pembimbing senior-senior ini. Makin lama makin tinggi badannya. Makin tinggi. Saya nunduk lagi. Ngarepin hilang gitu. Ngarepin biar dia hilang. Saya nengok, masih ada. Tetap ngelihatnya tuh fokusnya ke saya, Bang. Oh, jadi kayak gini tuh. Iya. Ini terus merhatiin dia. Saya udah nunduk takut. Karena takut banget, Bang. Dia dua-duanya tuh makin lama makin tinggi. Saya nunduk gini. Ngintip gini kan. Masih kelihatan. Dia masih makin lama makin tinggi. Udah sekitar 2 kali orang biasa. Udah dia berhenti tingginya di segitu. Tapi dia tetap masih ngeliatin terus saya nunduk aja. Saya sambil baca-baca yang saya tahu ya, Bang. Saya baca-baca semuanya. Itu nggak tahu perginya dia kemana. Hilang atau? Hilang. Habis saya nengok lagi tuh udah hilang aja, nggak ada lagi. Itu yang ngeliat Bang Riris aja atau? Saya doang sendiri. Oke. Karena saya nanya ke teman, lihat ada orang berdua nggak? Nggak ada, katanya itu cuma senior doang di depan, 6 orang. Tuh, saya sendirian lihat. Saya udah parno, Bang. Kok tiap ada kegiatan malam kayak gini terus ya? Posisinya saya terus di awalinnya itu, akhirnya mulailah kita pencarian sangga. Jadi ada kertas, ditulisin nama-nama sangga itu, diumpet-umpetin, Bang. Ada yang di bawah pohon, ada yang di rumput-rumput, ada yang di dalam pasir. Pokoknya diumpet-umpetin lah. Itu kita kan nyari sangga, Bang. Terus nyari-nyari, saya bawa lilin. Lilin tuh kan nggak mungkin cepat habis ya, Bang ya. Butuh waktu beberapa jam buat habis gitu kan. Saya bawa lilin panjang. Ini lilin cepet banget, Bang, habisnya, Bang. Lilin yang Abang Riris bawa? Iya, yang saya bawa itu cepet banget habisnya. Entah ini karena efek angin atau gimana, nggak tahu. Cuman saya yakin itu nggak ada sampai setengah jam pun nggak ada. Lilin itu udah dikit banget. Pas banget lilin itu dikit di pohon randu, Bang. Saya lagi nyari di pohon randu. Lagi nyari. Lilin itu udah makin kecil. Otomatis dipegang udah panas dong. Saya taruh. Mati lilinnya itu. Saya balik lagi dong ke seniornya minta lilin lagi. Pas saya lagi jalan, ada kali 10 langkah. Itu lilin hidup lagi, Bang. Hidup sendiri. Padahal saya yakin banget itu posisi lilin udah mati. Karena udah kecil banget. Udah kecil banget, saya taruh pun nggak saya berdiriin, saya geletakin. Karena udah kecil kan, saya geletakin, saya mau minta lagi. Saya tinggal pun udah yakin itu api udah mati. Itu api nyala sendiri dan saya balik lagi. Lilin itu panjang, Bang. Kayak baru dipakai dikit gitu. Di situ saya udah nggak mau ngomong, Bang. Saya bawa lilin, saya pergi. Saya nggak ke situ-situ dulu. Akhirnya karena saya nggak balik-balik situ, mungkin senior ada yang lihat. Ya, orang kenapa nggak mau kesini kan? Akhirnya dikerjain. Kamu cari di sebelah sana. Dengan terpaksa mau nggak mau, Bang, nyari. Lagi nyari, nyorot gitu. Di bawah itu, nyari-nyari di daun-daun kering. Pas saya muter ke belakang, jadi ini pohon randu, ini kan sawah nih, Bang. Ini ada tanah dikit. Saya nyari ke situ. Pas balik lagi ke depan, ada kaki. Kaki? Gimana maksudnya? Ada kaki. Pas lagi nyantar gini kan ke bawah, pakai lilin. Ini kan samar-samar, Bang, cahayanya kan. Lagi nyantar gini, ada kaki. Dan itu kakinya ukurannya nggak normal. Gede banget kakinya. Saya nyantar kaki. Udah saya nggak mau nenggak-nenggak ke atas karena saya yakin ini kaki pasti ada ujungnya nih. Pasti ada lagi di atas nih. Saya balik lagi. Itu balik lagi, Bang. Kayak di belakang tuh ada yang nepak. Kayak nyuruh maju. Maksudnya Bang Riris ditepak gitu? Ditepak punggung itu. Pas saya lagi nunduk itu, mau berdiri, mau mundur ya kan. Ditepak. Maksudnya saya mau ngumpat dulu gitu. Nunggu itu hilang dulu. Tepak dari belakang. Dan itu kerasa banget bunyi. Tapi belakang nggak ada orang? Nggak ada orang. Udah tuh di situ udah lemes, Bang. Udah lemes banget saking takutnya. Karena di depan itu ada kaki. Di belakang malah ada yang nepok gitu kan. Ini mau kemana? Mau lari ke sawah takut ada ular. Saya diem aja. Akhirnya senior ngeliat, Bang. Senior ngeliat, kenapa diem aja? Kesini cepetan cari. Saya nggak jawab. Karena saya masih posisi takut. Jangankan buat jawab gitu. Buat gerak aja udah susah. Kaku, Bang. Dengkul tuh udah lemas-lemas kaku gitu. Susah digerakin gitu. Jadi diem aja berdiri. Bengong aja. Sambil megang lilin. Lilin kesini kan lelehannya itu. Gak kerasa panas banget, Bang. Padahal meleleh ke tangan. Ke tangan. Itu lilin tuh meleleh ke tangan. Gak kerasa. Diem aja. Karena saking takutnya, Bang. Diem gini aja.
Akhirnya senior 2 orang nyamperin kan. Ngapain sih di sini? Lilin ini saya giniin. Tapi tetap posisi saya lurus, nggak mau nengok ke sana. Udah ayo katanya. Ya, senior kan namanya kalau kegiatan kayak gitu bentak-bentak terus kan ngomongnya kencang-kencang terus. Udah ayo cepetan. Saya geleng-geleng kepala, takutnya dia nggak lihat pas saya ngelewat ada gitu kan. Karena sebelumnya lihat yang 2 orang itu pun nggak ada yang lihat gitu, saya sendiri gitu. Saya udah tuningnya ke situ, diem aja. Akhirnya ditarik lah, itu nggak ada bang. Bisa ditarik itu saya mau jalan. Posisi Lilin masih di sini, diambil sama senior. Ini Lilin udah kena tangan ya, nggak panas apa, punya ilmu kebal, begituin. Ya bukan punya ilmu kebal karena orang saking takut bang. Sampai lupa. Tapi nggak ngerasa panas bang? Nggak kerasa sama sekali. Saya sadar Lilin udah nempel ke sini tangan ke banyak itu. Ya lilinnya ditarik sama senior itu. Ditarik dikasih tahu itu lilin katanya udah sampai banyak lelehannya ke tangan. Udah selesai. Berhenti ada setengah jam saya bang. Dikasih minum. Udah katanya jangan banyak lamun katanya, banyakin membaca doa. Tapi saya ngomong saya nggak mau ke pohon randu itu lagi kata saya tuh. Saya mau nyari tempat lain. Udah tuh cari ke ujung sebelah sana. Di ujung lapang bola itu ada pohon beringin bang. Pohon beringin gede. Cuman dari pertama masuk saya belum ditakut-takutin tuh dari situ. Pikir saya aman nih. Saya ke pojokan situ nyari bang. Saya lagi nyari bang. Temen saya yang nyari juga itu aman bang. Aman nyari-nyari biasa. Dia pergi, saya masuk situ nyari-nyari, buka-buka dari daun-daun, gitu, sampah-sampah, selip-selipan pagar saya lihat itu ada tangan bang. Di mana? Di pagar. Jadi kan lapangan itu dihalangin pagar bang, pagar coran. Jadi tangan gini. Di pagar coran itu. Kayak lagi pegangan pagar. Lagi pegangan pagar. Posisi saya kan di depan sini bang, depan pagar nyarinya kan. Otomatis kalau ada orang di sini pasti kelihatan badannya dong. Ini pas saya lenggak kelihatan tangannya doang. Gini, orang lagi megang. Saya kok nyari sangka gini amat sih katanya. Ini senior apa yang ngejailin? Pakai boneka-boneka kan kalau di sekolah ada boneka-boneka yang kelihatan jantung organ-organ dalamnya itu kan bang. Iya. Kirain nakut-nakutin pakai itu bang. Ini apa sih kata saya tuh. Tangan gini, tangan persis. Cuman pas saya perhatiin sorotin pakai lilin. Itu bukan boneka, tangan manusia. Saya berdiri itu bukan mau ngelihat bang. Niatnya mau kabur. Saya berdiri itu cuma tangan doang 2 segini. Cuman tangan doang 2 gini. Udah nggak ada apa-apa lagi. Terus bang disamperin? Saya kabur langsung bang. Pas berdiri ngelihat tangan doang segini, saya langsung lari. Ke tengah saya lari, ngedeketin senior yang lagi nungguin yang nyentorin sangga. Nyampe tengah tanya, mana sangganya? Nggak dapet saya tuh. Nggak dapet sangga. Cari lagi di sana. Nggak mau. Saya sampai dibentak-bentak, dimaki-maki bang. Karena udah saya nggak bakal aman. Kemanapun pasti bakal ketemu lagi. Di situ saya sampai dimaki-maki, disuruh push up lah, disuruh guling kambing bang. Jadi ngelinding-gelinding gitu. Kita balik-balik gelinding-gelinding di lapangan itu. Gak apa-apa lah, daripada yang penting jangan sampai ketemu setan lagi. Pagi udah mau subuh, akhirnya saya nyari lagi bang, nyari sangga lagi. Dapat, selesai acara, pulang bang. Nah itu saya udah mulai resmi jadi anggota Pramuka Eta. Kelas berapa waktu itu? Itu kelas 1 bang. Kelas 1. Nah, selesai LDKS, kita ada pelantikan sangga itu bang. Akhirnya datanglah waktu penaikan kelas bang. Kita mau pelantikan Bantara. Kita pelantikan di Curug bang. Di Subang ada Curug, kita pelantikan di Curug. Saya pertama kali banget bang ke situ bang. Ke Curug ini? Jadi excited banget, senang banget. Wah pelantikannya di Curug nih, bisa sambil main-main nih, sambil foto-foto, karena banyak momennya. Datanglah kita ke Curug. Kebetulan saya di situ jadi dandru bang. Komandan regu. Komandan regunya jadi dandru. Oke lah saya jadi dandru. Wah pertama datang kita masih senang-senang bang, tawa-tawa, hahihi, bercanda, nyanyi-nyanyi, bangun tenda, segala macam kita senang-senang bikin dapur. Udah maghrib, udah selesai kegiatan segala macam, udah istirahat lah kita maghrib, istirahat. Yang mau mandi, yang mau makan, masak masing-masing, kita mandi, makan. Udah selesai kegiatan, persiapan kita mau upacara pembukaan, api unggun, dimulainya pelantikan itu bang. Itu pas mulai acara masih normal bang, kita masih happy, masih senang-senang, nggak ada sesuatu yang bisa dianggap menakutkan gitu bang, karena posisi kita kemah bang, nggak jauh sama warung bang. Jadi sekitar ya 200 meter lah ke warung. Dan itu jalur yang tiap hari kelewatan sama wisatawan.
Udah pasti logikanya aman gitu kan, nggak bakal ada sesuatu yang aneh. Ternyata kalau malam mungkin beda lagi kali Bang. Oke, gimana tuh pas malamnya tuh di Curug itu? Jadi tenda saya kan dekat dapur umum Bang. Ada api hawu itu Bang, api yang buat masak. Oke. Itu tinggal baranya doang, nggak ada api sama sekali. Kita selesai unggun, suruh istirahat kan, suruh tidur, kita masuk dalam. Cuman pas kita mau tidur, itu tiba-tiba ada api kecil Bang. Pertamanya kecil, nyala lagi, ketiup angin nggak sih tuh. Sini kan banyak angin, namanya di gunung. Masih kecil. Cuman kok makin lama makin gede Bang apinya. Jadi si apinya itu kan, logikanya api itu kan nyebar gitu Bang. Jadi nggak ini lurus ke atas Bang. Oh. Makin gede. Udah nyampe setengah tenda si apinya itu. Saya keluar Bang, pengen nyiram. Karena takut kebakaran. Belum mikir yang aneh-aneh. Takut kebakaran. Pas saya nyampe situ, api turun. Apinya turun. Jadi si api udah naik gini nih. Udah ngobar gini. Pas saya keluar dari tenda, mau nyiram itu api. Si apinya turun sendiri. Mati. Mati. Oh mati. Mati. Apinya, jarak tenda ke situ kan dekat Bang. Iya. Nggak nyampe 1 meter kan. Pas balik itu, langsung turun. Itu sekaligus Bang. Dan bukan cuma saya doang. Satu tenda semuanya ngelihat. Kok apinya bisa gitu ya katanya. Nggak tahu, kena angin kali. Masa kena angin cepat banget? Kita debat tuh di dalam. Udah, tidur. Terus kita mau tidur, naik lagi apinya. Kita udah mulai mau merem-merem ayam kan Bang, udah mulai tidur. Naik lagi apinya. Kan kelihatan banget Bang dari luar tenda itu, kalau kita dari dalam, di luar ada api itu kelihatan banget kan kobar-kobarnya. Wah ini kebakaran. Apinya naik lagi, keluar lagi, turun lagi apinya. Kayak ngeledek ya? Kayak ngeledek. Apa ada avatar di situ? Eng. Itu udah turun lagi kayak gitu, udah saya masuk ke dalam, udah kita nggak usah ada yang keluar. Itu mau api segede apapun sebelum ngebakar tenda, kita nggak usah keluar. Kecuali tenda udah kebakar, kita baru keluar. Iya. Udah kita diam di dalam. Udah ngomong gitu, api nggak ada lagi Bang, nggak ada sama sekali. Mati, total. Total mati. Dan bara yang masih ada pun itu mati, ikut mati. Akhirnya kita tidur. Selang sekitar 1 atau 2 jam itu, pokoknya jam-jam 11, jam 12-an, itu ada suara kodok Bang. Suara kodok. Yang namanya di gunung kan nggak aneh suara kodok. Iya. Ya kita biasa aja gitu. Cuman emang suaranya kayak kencang banget Bang. Kena banget ke kuping, kayaknya tuh deket banget suara kencang. Suaranya kodok awalnya, kodok. Makin lama. Itu kayak suaranya tuh nyambung Bang. Krok. Lama-kelamaan ganti. Kayak suara orang mau teriak nggak bisa gitu Bang. Kayak orang-orang kayak gitu. Kayak orang kecekek. Bentar. Ini suara kok kodok makin lama makin kayak gini. Akhirnya kita keluar Bang. Bareng-bareng tuh keluar tuh. Saya bangunin teman saya, bangun. Cari. Takutnya ada senior yang mau ngejailin kepleset atau gimana gitu kan. Kita nyari Bang. Itu nggak ada Bang, sama sekali nggak ada apa-apa. Itu kodoknya nggak ada? Suaranya masih ada. Suara masih ada, kita bingung Bang. Itu di mana? Posisinya di mana? Kita ke sini nih. Misalnya kita ke belakang ke sebelah timur. Dan muncul di sebelahnya lagi. Kita datangin ke situ, dia pindah. Ya suaranya tuh pindah-pindah. Dari situ udah nggak bener nih. Akhirnya kita balik lagi ke tenda. Kita dengerin aja. Mau tidur pun akhirnya nggak bisa Bang, karena si suara orang kecek itu kan harusnya nggak kencang kan Bang ya. Harusnya nggak kencang, nggak sekencang itu ke kuping. Tapi ini seolah-olah kencang banget ke kuping itu. Kedenger banget, ngena banget ke kuping. Orang kayak suara kayak gitu. Akhirnya kita mau gimana nih? Laporan aja deh. Laporan lah kita. Nyuruh 3 orang keluar buat bilang ke senior bahwa ada kayak gini. Sama senior disangkainya bohongan Bang. Sangkainya bercanda, alasan apa segala macam kan. Udah kita bingung tuh gimana nih. Udah yuk kita ke warung aja yuk, alasan lapar. Sini apinya susah nyala. Udah kita ke warung Bang. Kita ke warung makan. Nah di warung itu belakangnya ada kamar mandi Bang. Di kamar mandi itu ke belakangnya tuh hutan. Oke. Belakangnya tuh hutan. Kebetulan saya pengen buang air kecil Bang. Lagi makan pasti masih makan. Pengen buang air kecil. Bu ikut ke toilet ya. Oh ya udah silakan tuh ke belakang. Saya ke belakang Bang. Lagi kencing. Harus nyiram abis bekas air kencingnya. Saya nenggak ke situ. Lihat-lihat hutan. Oh bagus ya. Lihat-lihat gitu kan. Pas di sebelah sini ada yang aneh Bang. Apa tuh? Ini pohon apa-apa kasih kan. Kan hitam gede banget Bang. Iya. Pohon gede banget ya. Perasaan siang nggak kelihatan ini pohon. Ini pohon kapan ya? Apa kelewat ngeliat apa gimana kan? Diliatin. Kok bergerak Bang si hitam gede itu. Jadi kayak dia berbalik. Soalnya dia mau balik. Kok gerak? Saya lihat kan pohon yang lain takut kena angin gitu Bang. Yang lain diem. Itu satu doang gerak. Pas dia balik ada matanya Bang.
Dan di situ gue baru sadar bahwa itu bisa dibilang bentuk sosoknya tuh kayak monyet. Kayak monyet. Cuman gede banget. Mungkin itu genderuwo atau apa ya bang ya. Pokoknya hitam semua. Hitam semua, pas berbalik itu matanya itu kelihatan banget. Merah banget matanya. Gedenya berapa meter itu Bang Riris? Buset, itu sama pohon lebih tinggi dia bang. Jadi Oke. pohon itu dia tuh lebih tinggi dari pohon. Makanya saya sampai sempat ngomong, ini pohon kapan? Apa sengaja? Apa saya kelewat nggak ngelihat? Apa gimana? Karena dari siang tuh saya nggak ngelihat pohon itu. Gitu. Karena posisi kita kan di atas bang. Ini warung tuh di bawah kita nih. Jadi gini posisinya. Otomatis kalau kita bangun tenda kan kelihatan kalau ada pohon itu kan. Iya. Itu saya nggak lihat bang. Pohon yang beda sendiri itu nggak lihat. Tapi dia bergerak gitu. Gerak. Sosoknya itu. Sosok itu balik ke saya. Dia kayak menunduk. Menunduk, saya teriak sejadi-jadinya itu bang. Tolong! Wah langsung pada lari kan. Ada apaan, ada apaan? Saya dibawa ke depan, dikasih minum air teh manis segala macam. Saya ceritain ini. Akhirnya si tukang warung, si bapaknya itu ngomong. Tanyain katanya ke temennya katanya. Ada yang jawab monyet nggak katanya. Jadi ternyata salah satu teman saya itu pas datang itu, saya pun nggak tahu bang. Jadi pas teman saya datang itu ada suara monyet. Kuku kayak gitu. Dia jawab. Oke. Padahal katanya nggak boleh dijawab kayak gitu. Terus dia juga kencing di tempat yang udah ditunjukin kuncian nggak boleh dideketin. Jadi dia naik ke belakang, dia kencing di situ. Akhirnya mungkin penunggu di situnya nggak terima, ngerasa diganggu atau gimana kan. Temennya bilang kamu. Akhirnya diomelin tuh bang, dia bang, diomelin, dimaki-maki lah sama si bapak ini tuh. Kalau ke tempat orang itu yang sopan katanya, tahu ikutin aturan. Teman kamu tuh kata jadi korban kan, untung masih bisa selamat katanya. Jadi katanya kalau saya nasibnya jelek bang, saya nggak bisa pulang, bisa meninggal bang. Sama si makhluk itu tuh, karena si makhluk itu kalau udah nunjukin ya orang yang lihat itu mau dibawa. Dibawanya gimana tuh maksudnya? Ibaratnya entah ruhnya atau apa gitu bang, yang dibawa itu pokoknya pasti meninggal gitu orang itu. Itu kata yang penjaga itu. Kata penjaga itu, kasih bapak yang punya warung itu, kan suami istri sih di warung itu. Wallahu alam ya. Walau kita nggak tahu, cuman seenggaknya kita memang harus jaga tata krama juga bang kan di tempat orang gitu. Apalagi kita baru pertama kali banget ke situ. Udah tuh selesai, udah diobatin, dikasih minum apa segala macam, saya udah mulai tenang lagi. Saya masuk ke tenda sama teman istirahat. Teman saya berdua mau ke toilet. Kan toilet itu ada yang nungguin kan bang, toilet umum. Cuman kalau malam nggak ada. Itu katanya ada yang duduk bang. Ada yang duduk gimana tuh? Jadi pas dia mau ke toilet, pas udah mau dekat kan ada kayak tembok gini depan toilet itu, ada tembok kayak bang, suka-suka ada tembok kayak gitu. Ada kursi, biasa orang nungguin kayak kotaknya gitu buat bayar. Itu di situ ada yang duduk bang. Kepalanya botak, nggak pakai baju, badannya gendut gitu. Gendut gede. Dan dia itu mau nyamperin tuh nggak berani. Karena siapa yang kuat di atas gunung nggak pakai baju bang. Dia udah cuning. Ini bukan orang nih. Dia balik lagi. Sambil lari-larian tuh, berdua padahal bang, cowok semua, berdua dia lari-larian. Akhirnya dia cerita di dalam, dari mau ke kamar mandi ada ini, udahlah kita kalau mau kencing pakai botol aja, nanti kita buang pas sudah nyampe sekolahan. Udah bang, semalam itu kalau mau kencing jadi kita pakai botol, kita masukin botol, jadi kita benar-benar nggak kemana-mana. Terus botolnya itu dibuang lagi? Dibuangnya nanti pas udah nyampe sekolahan bang. Jadi kayak orang bener gitu, bawa ke sekolahan itu bawa botol isinya air kencing. Oke, terus dibuang langsung airnya? Langsung dibuang. Nggak diminum? Nah udah itu kan selesai gitu kan. Selesai kegiatan, nggak ada apa-apa, selesai kegiatan segala macam sampai akhirnya pulang. Datanglah MOPGP kedua, MOS. Di situ saya jadi panitia bang. Saya kelas 2, masih ada senior 1 tingkat. Kita mulai kegiatan, intinya kita briefingin lah. Karena dari semua pengalaman yang saya alamin, gimana caranya mengantisipasi kejadian-kejadian yang nggak diinginkan gitu bang. Iya. Akhirnya kita pasangin pos tuh banyak bang. Yang kata saya di sini ada makhluk-makhluk itu, saya nggak ceritain, saya nggak bilang di sini ada setan, harus tungguin orang, enggak. Saya bilang ini di sini taruh orang karena gelap, takut ada orang jatuh. Alasannya gimana aja. Di sana pojokan, takut ada ular, pokoknya harus ada yang nungguin. Iya. Di belakang di kamar mandi, siap kamar mandi kalau cewek, misalkan di kamar mandi cewek harus ada cewek cowok berdua nungguin. Kalau yang kamar mandi cowok semua berdua-dua nungguin. Jadi tiap kamar mandi, tiap tempat yang saya ditakut-takutin tuh ada terus bang. Oke. Yang petugas-petugasnya tuh. Otomatis karena petugas udah banyak yang ditaruh di tempatnya masing-masing, jumlahnya kan udah makin dikit bang. Yang siaga di lapangan ini kan. Itu kita lagi
api unggun itu normal bang, kegiatan normal. Karena mungkin emang dari antisipasi itu kan, yang ke kamar mandi pun gak ada cerita apa-apa, yang di pohon itu pun gak ada cerita apa-apa. Kita mulai api unggun. Api unggun lagi nyala, kita di belakang murid-murid itu, anak murid kan ngelingkarin itu bang, ngelingkarin api unggun itu. Kita nggak di belakang banget sih bang, posisinya di tengah-tengah barisan gitu. Tapi ada sekat kosong itu, kita ngobrol. Di situ ada saya, sama Fitri, Rosi, sama Firman, berempat. Si Firman ini bukan anggota pramuka, dia OSIS. Jadi dia juga ikut ngawasin, ketua OSIS dia. Dia badannya gede bang, gede, tinggi, besar. Pokoknya kurang lebih tingginya waktu itu buat anak sekolah mah 170 ke atas itu tinggi banget bang. Ya. Tinggi, badannya ngisi lagi, badannya keker gitu, gede banget badannya. Kayak gue ya. Iya. Oke. Kita ngobrol biasa, kita cerita, nyiapin buat nanti nih jerit malam nih, nyiapin. Jadi di jerit malam nanti pokoknya setan-setannya satu cowok satu cewek, satu cowok satu cewek, satu cowok satu cewek. Jadi biar ada antisipasi segala macam. Lagi ngobrol gitu, si Firman ini tiba-tiba diem, nggak ngomong apa-apa. Padahal dia mau ngejelasin gitu bahwa OSIS tuh bakal ada yang ikutan jadi setan-setanan. Langsung diem. Itu saya tepak, man, badannya itu kaku bang, keras banget gitu, digoyang gitu nggak goyang. Ini kenapa kata saya tuh, man, sampai 4 kali saya panggilkan, Firman, nengok, berdiri langsung dia, berdiri dia ngeliringin api unggun bang. Dan posisinya dia sama api unggun tuh deket banget. Logikanya kalau emang dia cuman usil, mana kuat dia berdiri deket api yang gede banget kayak gitu. Panas banget dong. Panas banget, orang kita dari jauh aja kerasa gitu panasnya. Deket banget bang. Dia muter, kita kejar-kejar kan, sampai saya manggil-manggil petugas yang lain, sisa-sisa petugas yang ada yang ready di dekat api unggun itu saya panggil-panggilin. Itu 6 orang bang, nggak ketahan. Saya megangin tangannya, ada yang megangin lagi tangannya, ada yang nahan dari depan. Dia jalan tetap normal bang. Tetap jalan dia, tetap muter sampai 6 kali atau 7 kali putaran, tiba-tiba jatuh. Terus saya tarik sekaligus karena saya takut dia jatuh ke api. Dan saat posisi lagi kayak gitu, pembina yang lihat itu cuma nonton bang. Ada 2 orang pembinanya, cuma ngeliatin doang. Entah dia pikirnya kita lagi bercanda atau gimana, nggak tahu. Dia ngeliatin doang. Pas dia udah pingsan, baru dia nyamperin. Akhirnya dibawa lah. Bahkan kita bawa pakai tanduk pun, tanduknya patah bang. Buat ngangkat dia. Buat ngangkat dia karena saking gedenya badannya itu. Nah, kan bambunya, tanduknya pakai bambu sama tali pramuka itu kan. Akhirnya dibopong lah sama beberapa orang, dibawa. Setelah dia itu mulailah bang, banyak makhluk-makhluk kayak gitu seolah-olah udah pada nungguin bang. Jadi pertama teman saya si Putri ngelihat loncat sini, loncat kayak anak kecil bang, loncatnya kenceng banget. Tapi posisi di atas genteng, di atas genteng kelas-kelas itu dia loncat. Dia bilang astagfirullahaladzim, dia bilang, Riz itu ada apa? Saya lihat nggak ada bang, ada lagi murid, kak itu di depan ada siapa katanya. Saya nyari lagi, nggak ada siapa-siapa. Udah nggak usah diliatin, udah tulis yang tadi disuruh tulis. Akhirnya saya udah mulai panik bang, waduh antisipasinya nggak sesuai rencana nih, udah mulai kayak gini. Pas saya nengok ke arah si petugas yang saya taruh di bawah pohon randu bang, itu ini pohon randu, ini ada kelas nih bang, sebelah sini. Jadi samping ini ini lapangan basket, lapangan randu, sini ada kelas. Itu di situ di atas gentengnya tuh banyak banget kepala nongol bang. Kepala maksudnya gimana tuh? Jadi itu kan ada cahaya, posisinya lagi terang bulan bang ya. Jadi orang nongol gini, dia nongol gini, dan itu posisinya bukan 1 bukan 2 bang, banyak itu dia ngejejer. Astagfirullahaladzim, itu apa? Samar-samar saya lihatnya awalnya genteng bang, cuman kok bentar kok ini bulat, genteng atas tuh nggak bulat, ini bulat, kepala. Ada yang kayaknya jabrik rambutnya bang ya, berantakan tuh. Pokoknya itu kelihatan siluet gitu, siluet kepala, dan itu jelas banget. Aduh saya udah bingung kan. Saya manggil lah teman saya yang nungguin di kamar mandi, namanya si Dika. Dik, ayo ikut dulu. Kemana? Kita nyamperin ke yang di pos randu. Tanya aman nggak? Aman. Masih aman nih. Cuma saya di situ udah punya feeling, tapi di sini nggak bakal aman. Cuman saya serba salah bang. Posisinya, kalau ini orang dibawa, takutnya ada kejadian yang aneh-aneh lagi. Tapi kalau orang itu di situ, bisa jadi dia yang jadi korbannya gitu, bisa kesurupan atau pingsan gitu.
Karena emang dari posisi dia duduk sama yang kepala saya lihat itu benar-benar dekat gitu. Paling jaraknya itu 8 meteran. Dan itu jelas kepalanya itu ada mukanya gak bang? Atau kepala aja? Kepala doang kelihatan, pokoknya kan lagi terang bulan bang. Itu siluet kepala, jelas banget itu kepala. Jadi orang-orang lagi ngintip gini. Kayak biasa orang nonton-nonton di pagar-pagar kan kadang kelihatan gini dong. Iya. Itu persis kayak gitu. Dan itu banyak banget kepalanya. Di situ udah punya feeling nggak enak nih. Udah anak-anak cepet-cepet istirahatin aja. Ternyata kita kalah cepat bang. Sama makhluk itu. Gimana tuh? Pas kita lagi mulai masukin anak-anak kembali ke tenda, ada 3 orang bang. Ada 3 orang apa 4 orang gitu, 3 orang ke kamar mandi, cewek semua. Katanya sih yang satunya lagi datang bulan. Dan kamar mandi itu pingsan di kamar mandi. Itu stresnya minta ampun bang, karena posisi pingsan dia di kamar mandi gitu kan. Pintu dikunci? Itu nggak dikunci bang, cuman yang kita takutin itu dia pingsan di kamar mandi, takutnya kebentur sesuatu gitu kan. Akhirnya kita lihat, alhamdulillahnya dia nggak kebentur apa-apa. Dia pingsan, kita bawa ke tempat PMR, teriak-teriak dia langsung. Teriak-teriak, diem, langsung duduk. Dia bilang gini, gue suka sama ini cewek, kata. Sama anak ini, kata. Anak ini mau dijadiin istri gue. Konyol amat tuh setan. Terus? Maksudnya tuh, setan ini orang ngerti banget kayak yang cantik. Buaya tuh setan. Jadi dia bilang gitu, ini mau jadiin istri saya, kata. Mau saya bawa. Datanglah di tukang yang bersihin sekolah ini yang bisa ngobatin ini. Mau dibawa kemana itu anak orang, katanya, beda alamnya. Gak apa-apa, saya suka sama dia, katanya. Bisa saya bawa. Akhirnya diobatin, sembuh. Dalam tenda bang ada yang teriak, tolong, katanya. Ada yang teriak-teriak sambil nangis bang. Kita langsung lari bang. Posisi anggota yang ready itu nggak lebih dari 15 orang bang. Karena semuanya udah saya sebar di titik-titik yang kemungkinan ada yang kayak begitu gitu kan. Udah saya sebar semua gitu kan. Akhirnya kita datang ke situ. Baru kita mau masuk, dari ujung tenda cowok ada yang teriak lagi. Tolong, ada yang kesurupan. Kesurupan mulu ya? Iya. Aduh. Saya nyuruh 3 orang balik ke sana dulu. Buat nolongin itu cowok, bawa dulu. Saya ngurusin ini ya, yang cewek. Yang cewek, petugas yang cewek suruh nemenin yang cewek ini. Bawa ke tempat PMR. Itu baru nyampe tengah bang. Dari ujung sebelah kiri teriak. Petugas yang nungguin di bawah pohon randu. Res. Teriak kenceng banget nongol. Situ udah mulai panik. Tuh kan bener. Saya udah bingung bang, karena ini aja belum selesai, ini belum selesai. Kok itu udah teriak juga. Iya, serem banget itu, gila. Itu udah bener-bener, ini mau gimana sih? Jadi saya serba bingung bang. Ini ditinggalin, nggak mungkin. Itu juga kasihan, nggak ada yang nolongin. Untungnya si tenda yang dekat si pohon randu itu tenda anak cowok bang. Tenda anak cowok, dan mungkin mereka kasihan kali lihat seniornya kayak gitu. Ditolongin bang, dibawa, digotong. Itu saya benar-benar terima kasih banget sama anak-anak itu tuh bang. Digotong si petugasnya 1 orang itu. Yang satunya mukanya udah pucat banget. Dia nggak ngomong bang, nggak ngomong apa-apa. Udahlah, kita nggak banyak cerita dulu, kita ngurusin yang kesurupan ini. Dan saya ke lapangan itu udah mulai, dari setiap tenda itu udah mulai ada bang yang teriak-teriak itu. Teriak, nangis. Jadi dia nggak jelas kayak sebelumnya. Pas rame itu dia selalu nggak jelas apa yang dia pengen, kenapa dia masuk, tujuannya apa tuh nggak jelas. Karena tiap masuk pas rame gitu dia cuma teriak-teriak doang. Akhirnya kita bawain satu persatu. Akhirnya yang di kamar-kamar mandi kita panggilin dulu. Kita panggil, suruh kumpul dulu. Bantuin ini dulu. Akhirnya banyak tuh tempat yang kosong. Pos-pos yang harusnya ditungguin kosong. Kita masukin. Kita buat backing yang kesurupan ini. Buat ngurusin yang kesurupan. Karena PMR itu udah nggak sanggup bang. Jumlah PMR tuh sedikit banget. Sedikit banget jumlah PMR. Jadi nggak bisa ngecover semua yang sakit itu. Udah mah ada yang sakit bener-beneran sakit. Tambah ada yang kesurupan bang. Jadi dia kelimpungan. Pembina pun udah mulai pada sibuk, udah pada kerepotan semua. Dan ada murid, mungkin dia emang badung ya bang ya. Dia pengen ngerokok. Ngerasa pos-posnya kosong, dia masuk ke kamar mandi. Bertiga sama temannya. 3 di kamar mandi dia ngerokok. Tiba-tiba ada orang lari bang dari arah tempat dia itu. Cerita si anak itu tuh, dari arah dia tuh lari. Gede, telanjang orang. Lari mau ke si orang bertiga ini. Akhirnya dia pada lari, jatuh. Dan ini sobek. Dengkulnya ya? Ini betisnya itu sobek karena kena ujung coran. Aduh.
mau marah pun kita udah bingung bang. Ya emang dia salah gitu, cuman posisinya itu temannya kakinya udah kayak begitu gitu kan. Akhirnya udah masukin dulu ke PMR. Yang kayak gini, yang penting biar darahnya bersihin dulu aja lah, nggak usah diutamain, itu yang kesurupan dulu. Karena saya kebayang sama si Ucup bang, kejadian tahun sebelumnya, kebayang si Ucup bisa sampai pagi dan posisi kondisinya kayak gitu. Sampai di ngajiin ya. Sampai di ngajiin si Ucup itu. Nah, nih Bang Riris, itu di sekarang Bang Riris masih aktif nih di Pramuka itu? Kalau aktif sih udah enggak bang, cuman enggak, ya? masih dengar-dengar berita kabar gitu. Pas sudah kerja jadi fokus sama kerjaan Fokus sama pas kerjaan. lulus ya. Tapi kenapa sih Bang, kalau Pramuka itu selalu kesurupan Bang? Itu bang yang bikin orang banyak kesurupan itu, pertama ritual yang pakai api unggun itu bang. Oke. Jadi api unggun itu di kepercayaan Majusi dan lain sebagainya itu buat manggil roh-roh yang kayak gitu. Iya, Jadi makhluk kayak gitu tuh ketika ada upacara bikin api besar, seolah-olah kayak kepanggil. dipanggil. Iya. Dan mungkin para siswanya itu kayak lagi lemah gitu. Lagi lemah juga. Dan yang bikin makin sering itu yang renungan malam itu bang. Karena pikiran tuh kosong. Iya, apalagi jurik malam. Iya. Setan malam kan. Ya udah panggil setan. Makin setan udah. Dan seniornya pada apa? Nakut-nakutin ya. Nakut-nakutin. Pasti takutin setan beneran kabur. Kabur dia. Dan punya pesan-pesan gak nih Bang Riris buat mungkin di sini ada teman-teman yang masih sekolah nih dan masih ikut pramuka kegiatan eskul lainnya lah. Karena semuanya pasti pernah ngerasain. Iya, namanya MOS gitu kan ya. Dikerjain sama senior, pasti berkesan lah. Nah, apalagi pramuka nih. Gimana Bang? Punya pesan-pesan buat teman-teman di rumah? Mungkin pesan-pesannya buat teman-teman pramuka yang sekarang masih aktif, buat adik-adik yang masih aktif sekarang, lebih bijaklah jadi senior. Jangan terlalu merasa saya senior, bertindak semaunya ke junior-junior kalian. Dan usahakan kalau mau bikin acara-acara kayak kemah, renungan malam, dibuat sematang mungkin, menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Tuh. Itu aja sih Bang. Karena banyak kejadian sampai kehilangan nyawa. Iya, sampai banyak Banget. Entah yang kelelep lah, entah Iya, yang sakit lah, yang jantung, sakit segala apalah macam. gitu. Jatuh ke jurang lah, banyak banget. Jadi biar lebih hati-hati. Yang bener tuh, yang senior jangan sombong loh. Jangan pernah sombong. Nanti lu lulus sekolah juga lu. Ya enggak ya gitu. Sama ya. Ya begitulah. Jadi intinya semuanya sama rata. Mungkin ya tugas yang senior itu ya emang tugasnya kayak gitu, menaungi yang para juniornya, tapi jangan sampai melewati batas itu. Karena hak kalian nggak bisa, hak kalian nggak mukulin orang gitu. Beda sama yang institusi Militer, kepolisian, iya, TNI itu TNI beda. kayak gitu beda. Ya pramuka kan apa sih gitu ya? Maksudnya eskul Eskul sekolahan. doang, iya. Beda sama TNI. Gak usah Kalau ala-ala TNI militer mental. lah, nggak usah. Iya, kadang kesel bang lihat. Iya. Tonjokin lah, disiksa. Buset kata gue astagfirullahaladzim. Ini bukan TNI men. Emang bener sih kalau TNI kan buat mental. Iya, Perang buat men. mental, Kalau nggak perang. mati lu hidup gitu. Iya. Kali kan pramuka. Iya anak sekolah yang masih ini sih. Kan baru kejadian kayak kelelep tuh di mana gitu waktu di Jawa Barat ya. Iya, Jawa Barat ada itu. Ya, Sampai 6 orang meninggal. itu banyak lah kejadian kayak gitu dan ya disayangkan banget. Iya, disayangkan banget Ya kayak gitu. semoga banyak pelajaran yang kita ambil ya bang ya. Iya Bang. Maaf ya agak sedikit kurang enak badan nih. Ya nggak apa-apa Bang. Oke sob, mungkin cukup sekian ya kisah pengalaman horor yang dialami sama Bang Riris ini. Bisa kita ambil segi positifnya, buang jauh-jauh negatifnya. Jadi balik lagi, dimanapun kita berada, kemanapun kita berada, jangan lupa selalu baca doa dan selalu ibadah kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Semoga teman-teman di rumah dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan rezekinya, dilapangkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusan-urusannya. Dan jangan lupa mandi pagi. Oke, sampai jumpa di kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Riris, makasih banyak Bang ya. Sama-sama Bang. Thank you Bang Riris nih. By the way, istri udah berapa Bang? Belum nikah Bang. Oh belum nikah ya? Kan ada 4 istrinya. Dadah.